Ya, ada bingkisan. Dari mana? Ini dari perjalanan corona ini. Didoakannya oleh ibu ini. Ya Allah, mudah-mudahan corona panjang umur. Nah ini Bapak Ibu, ini dari maulid ke maulid gitu ya. Habaib, para kiai, para ustadz, juga Mas Puro dan lain sebagainya. Berdoa agama ini, berdoa di majelis maulid arba'in. Nah dia berdoa mudah-mudahan kita bersih dari segala macam penyakit. Ini sudah habis, di Cina itulah habis, Brunei lah habis, Malaysia lah bersih, Swedia lah bersih, tempat-tempat lah bersih kan. Untuk kita ini masih ini nah. Siapa yang mendesain ini? Mendesain ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini sekedar informasi curhat kalau ya. Kami ustaz ini binyar ini darah ini tinggi kan ini. Ya gara-gara ini nah 4-5 hari yang lalu ini ya. Foto atau karikatur Nabi dibuat di dosen Prancis itu. Ini ketua RT siapa itu yang gak biarkan itu nah. Si Kencok itu. Anotron itu. Di saat kita memperingati maulid, di saat yang sama ada umat Islam yang menggambarkan membuat karikatur Nabi. Kalau seandainya kita gara-gara umat Islam yang tahu ya, tak kata reaksi, tidak benci, tidak peduli, bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita harus peduli. Nabi kita, bayangkan dia dibuat karikatur main, tidak perlu kita gambarkan mana bentuk karikaturnya, karena kita tidak sampai hati. Nurun fawqa nurin, cahaya di atas cahaya. Nabi kita itu mana digambarkan? Kita dengan habaib, para guru, para kiai kan main, takzim, takrim, hormat. Ini Nabi kita. Bangsa Mamang itu ada di tanah bontot. Lanjut aja dia. Mati sudah. Membela itu. Jangan kena Nabi kita. Keluarga Nabi, sahabat Nabi, tabi'in. Wong yang keturunan Nabi itu kita bela itu. Habaib kita bela Bapak Ibu. Walaupun kita ini tidak sama dengan habaib, tidak sama dengan wahid, tidak sama dengan keturunan Arab, tapi dia adalah keturunan Nabi. Jangan kita mencerca, jangan apa yang disampaikan oleh Habib Umar bin Hafiz itu. Siapa-siapa yang mengejek Nabi, keturunan Nabi, Ahlul Bait Nabi, wong yang mencintai Nabi, mencintai habaib keturunan Nabi, wong yang benci, mati dikhawatirkan syukur Fatimah. Makanya sekarang ini malam ini ya, besok ini sedang berbondong-bondong wong yang menuju ke bandara. Nyamuk siapa ini? ARS ya, Resik Sikapin. Pejuang dia tanpa pamrih. Nak jadi menteri dah, nak jadi presiden dia dah. Nak jadi apa dia kepengen umat Islam ini mengamalkan Islam, benci dengan kemungkaran, kezaliman, maksiat. Apa saja tidak dicurigai? Nah ini memang musuh kita ini mau kafir. Walan tarda anka Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Mau kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi, siapa memang kafir tidak senang dengan kita ini nak. Tapi dengan kita banyak berkumpul ini tambah takut dia. Tambah takut dia. Rupanya umat Islam ini bersatu. Cuma ini caranya. Jaga Rasulullah, jaga kehormatan kemuliaan Rasulullah. Bagaimana caranya? Baik seluruh produk-produk dari Prancis itu. Dia namanya itu produk-produknya itu. Itu yang ada di media sosial itu nah. Kalau minuman apa yang aqua ya? Aqua,
susu apa itu SGM, BBLA segala macam itu yang kamu tahu dari media. Kamu yang muda-muda nih nggak tahu dia apa produknya itu. Pempek jangan. Makanan hijau itu. Laksa jangan. Rimpungan jangan. Makanan hitam dia baru ini. Muji Ustaz Abdul Somad ya, Ustaz Abdul Somad. Paling tidak kalau pemimpin kita di Indonesia ini orang Islami putuskan hubungan diplomasi dengan Prancis itu. Paling tidak dia tarik duta besar kita dari sana. Itu berhebat itu. Ayang aku jadi presiden aku. Kalau tidak raja itu. Nah kita yang biasa sedekah, Bapak Ibu, sedekah ya, sedekah, hajatan, resepsi, hilangkan image makan cara Prancis. Gak usah lagi pakai istilah itu. Pokoknya kita makan prasmanan, hidangan atau prasmanan jadilah. Gak usah lagi ala Prancis itu benci aku. Iya. Maka cara apa? Cara hidangan atau prasmanan, itu baik, atau kotakan, itu baik ya. Kalau lagi ala Prancis itu lalu menghina Nabi kita itu. Apa yang kita persembahkan kehadirat Allah depan Rasulullah, kalau kita tidak membela Nabi, walaupun kita ini bukan keturunan habaib, apa dia kita cinta dengan Nabi. Nabi ngomong, man ahabbani, man itu kalangan Allah itu bukan kalangan suriatnya baik, kita juga. Darah ini. Jangankan Rasulullah ya, yang kita bela, ulama, kiai itu harus kita bela. Ngapa al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu kan pewaris Nabi. Ulama itu bahasa Arab, bahasa kitanya kiai. 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 Mengajar untuk kiai itu. Kiai. Dia yang ngajar, ustaz, ya. Harus dibela itu, Bapak Ibu. Bila perlu dikawal, ini anak-anak muda ini. Tanggung jawab kamu itu awal. Ngapa ini saat ini coba juga hukuman diskredit musuh ulama kiai. Coba juga di Semarang Tatigo korban kiai mati kena tunja dari belakang di Kai Bagong dan imami mak itu juga ya. Kemarin guru ngaji lama itu juga beberapa hari yang lalu 3 minggu atau tanah sebulan Syekh Jabir kena tunja ya. Untung badan besar masih hidup, badan kecil ini selesai. Kamu jangan main-main itu ada di jangkau itu. Makanya aku dengan si Vicky tadi, siapa yang belakang? Siapa namanya suka tadi? Hadir, kalau tadi Ilham. Nah, jelas itu. Bagi yang kalah imam, imam, ya, imami sholat, ya. Jangan ada kiblat, ada jamaah. Bukan maksudnya sebelum sholat, ada jamaah dulu. Nah, siapa-siapa yang awalina, ada tak yang apalagi untuk sentang di belakangnya? Nah, jelas ini hari ini. Dikawal, Ustaz Ali, Ustaz Tumas Ali, dan sudah ada Laskar Asmaul Husna, ya. Habib Mahdi, dan sudah ada FPI-nya, ya. Ada Ustaz Solihin Nasibuan, Laskar Subuhannya. Ada lagi Ustaz yang lain, ya. Dari mana ini, ya? Laskar Al-Fakihiyah. Nah, banyak laskar ini hari ini ngawal ustaz. Aku udah kacik. Ewean aku. Makanya kalau aku dijemput pakai motor itu, jengok dia, peluknya dia. Langsung jauh dari belakang aku nyapa, dia tahu. Walaupun ini jihad fisabilillah, ya.
fiha, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Bapak Ibu, adik-adik, para remaja, putra-putri, anak-anak yang hadir pengajian, melangkahkan kaki ke tempat majelis taklim, majelis ilmu, itu langkahnya itu akan dimudahkan oleh Allah menuju surga. Yang ngaji jamaah itu, apalagi yang ngajar, yang ketika wisar Ustaz Zulham, Ustaz Majid, Ustaz Adi, di sini ada Ustaz-Ustaz yang lain. Oh, luar biasa itu, makanya nggak dijaga. Kalau pula pribadi lah, sudah pasrah pokoknya. Aku ngomong dengan orang rumah, lama sudah wasiat, ibu, ama. Buyuk juga kamu. Jadi Ustaz panggil mama. Jadi aku ngomong, ibu kalau aku ada apa-apa di jalan, ya, ada apa-apa di jalan. Pas balik aku nggak tahu balik namu baik, balik mayat baik, sudah kita saling ikhlas juga. Kalau sudah wasiat ya, oh kantor sudah wasiat dia orang sudah, ya kita anda baik. Kalau udah mati sudah, kita bilang tangan. Aku nggak takut dia, mati jalan yang benar ini. Kamu saksinya nak. Iya dia. Tapi maaf aku ngomong dengan orang rumah, jago anak-anak didik ya dengan yang bagus, kawin, ngaji, jangan pesan cuci kok baik dengan orang rumah itu, jangan laki lagi. Ya, awas, ibu jangan laki lagi kuantui kamu deh. Kalau mati aku mati dia lagi. Baca pula dia jawab yang keadaan agak baca pula dia. Baik, itu belum sama belum kemudian baru dia. Mana baju. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inti daripada peringatan Maulid ini adalah untuk kita sama-sama napak tilas dengan apa yang telah menjadi tujuan dilahirkannya Nabi kita ini. Tujuan daripada dilahirkannya Nabi kita ini, kalau menurut ayat adalah rahmatan lil alamin. Jadi Nabi kita itu bukan punya wong Arab bae, bukan punya wong Mekah Madinah bae, tapi punya kita galo-galo. Ya Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi ini adalah Nabi yang terakhir. Asyraful anbiya'i wal mursalin. Walaupun dia terakhir, beliau ini terakhir, tapi terlebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nak bukti, sebelum diciptakan Adam alaihi salam, itu Allah ciptakan surga. Surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebelum Nabi Adam. Namun Nabi kita lah ada di pintu gerbang surga itu. Sampai Nabi Adam itu diciptakan, waktu beliau melihat nyingok ke pojok itu, ya Allah, siapa nama ini? Aku kan yang pertama. Ada, kenapa ada Muhammad Rasulullah? Mestinya Adam Rasulullah. Atau Adam Nabiullah. Apa Muhammad Rasulullah ini? Apa jawab Allah? Laula ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan nama ini, alam termasuk kau tidak menciptakan kata Allah. Tapi bukan main penasarannya Nabi Adam ini. Allah hebat cucunya itu, ya. Diceritakan akan datang satu masa, akan datang satu hari, akan datang dia berolah. Nah, itulah Muhammad Rasulullah yang terakhir.
Saking rindunya ini, mana cara nak bertemu dengan apa? Dengan namanya cucu aku Muhammad ini. Allah turunkan wahyu kepada Nabi Adam melalui Jibril. Makanya Rasulullah Nabi kita ini wajahnya itu digambarkan di kuku Nabi Adam, divisualisasi. Nah, dia divisualisasikan. Adam, kalau kau nak nengok wajah cucumu yang bernama Muhammad, Nabi dan Rasul yang terakhir itu, engkau baca ini, kata Jibril. Apa bacanya? Waktu kita mendengar suara azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bunyi muazzin. Jibril mengajarkan dengan Adam, coba rapatkan kuku kau, kuku jempol. Nah, dua jempol ini dirapatkan, dibaca. Bacanya itu apa itu bacanya? Allahumma laka sumtu. Bacanya itu bacanya. Marhaban bihabibi wa qurratu aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waktu muadzin mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diucapkan terutama sekali yang sholat Jumat. Jumat juga mengikuti dia. Sudah dibaca ini, kencuk ke mulut kita, dikit jangan dikolok tuh, dikit saran. Ya, kalau tampil Allah bagus, Allah akan menggambarkan Nabi kita di jempol itu. Ya, itulah yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihi salam. Aku sejak SD ya masuk Ariyat, sampailah sekarang ini aku praktekkan macam yang itu. Alhamdulillah sampai ini belum terjingut. Karena banyak dosa, barangkali dia banyak kesalahan, termastur ya betul. Tapi berusaha terus ya. Nah kita ini hebat ya. Hebat itu apa perbedaan antara kita dengan sahabat? Sayati 'alan nasi zamanun wa hum ikhwani. Akan datang satu masa mereka adalah saudara-saudaraku. Sahabat. Ya Rasulullah, kami ini siapa? Antum ashabi, kamu adalah sahabatku. Ternyata sahabat dengan saudara tingkatannya itu lebih hebat daripada saudara dulu. Kita ini adalah Nabi ini, beriman kepada Nabi tapi belum pernah nengok Nabi, beriman kepada Nabi tapi tidak hidup sesama dengan Nabi. Kalau kamu wajar kamu beriman, kata Allah, dia kata Rasulullah kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, wajar kamu nengok aku. Kamu juga sudah hidup bersama dengan aku. Ada sebahagian menyaksikan wahyu yang turun, mujizat dan wajar kamu beriman. Tapi akan datang satu masa mereka tidak hidup bersama dengan aku, tidak pernah nengok aku, tapi beriman kepada aku. Siapa itu? Saya. Ada tak kira-kira kita yang sudah nengok Nabi? Pernah tak kita bertemu dengan Nabi? Tidak hidup sesama Nabi, tapi kita beriman dengan bahkan bukan beriman, tapi cinta dengan Nabi kita Muhammad. Inilah modal kita, apa itu? Modal cinta inilah nah, ya. Kita realisasikan melalui peringatan Maulid. Kita realisasikan dengan sedekah pada peringatan Maulid. Kita realisasikan dalam bacaan sholawat. Kita realisasikan dalam mengamalkan sunnah. Ini bentuk cinta kita. Betapa hebat, apalagi kalau kita bela Nabi. Uji malaikat, bulan 99,9% umat membela engkau ya Rasul. Apa itu? Waktu si bekecot itu, si Macron itu menggambarkan fotomu itu karikatur itu. Nah, alhamdulillah. Puji Nabi, gak usah lagi ditanya Jibril, masuk ke surga kalau dia itu. Walaupun amalnya sedikit,
buntu lah. Bukan agar masuk surga. Mau ke Jumatan entah 2.000 3.000 nak masuk surga. Dari mana itu? Tapi karena modal kita cinta, Nabi kita punya kartu as. Nah, ya, apa itu syafaat? Ini yang menyelamatkan kita. Mungkin adik-adik para remaja anak-anak pernah mendengar ya saat pengajian taklim dan lain sebagainya. Ketika Jibril alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi ahsani khalqin, dengan sebagus-bagus bentuk. Oh, luar biasa ya. Bagusnya Jibril itu. Saking bagusnya itu dia punya 600 sayap. 300 kanan, 300 kiri. 300 kanan, jarak sayap juga dengan yang dua itu perjalanan setahun. Saking besar Jibril ini, kepala bencok di malaikat, bos di malaikat Jibril ini. Anazzalul malaikati waruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Oh, bukan main ya. Bagusnya Puji Jibril, ya Allah, ada tak yang lebih bagus dari aku, lebih ganteng, lebih indah dari aku ini? Adik, ya Allah, dikawin paling bagus. Sujud, terima kasih Jibril. Dan sujud, terima kasih. Berapa lama? 1000 tahun. Sujud 1000 tahun. Nah, dia itu berangkat dari sujud, bersinar, bercahaya, raih Jibril dia. Anehnya itu kening Jibril itu sudah sujud kamu itu putih mengkilat. Lain dengan manusia kalau dengan sujud. Kalau manusia dengan sujud kamu sujud itu hitam. Apalagi keningnya dari kesur-kesur. Ada tak kira-kira puji Jibril ibadah yang lebih hebat dari aku? Apa kata Allah? Saya akan nasi zaman, akan datang satu masa ya, ada umat Muhammad hambaku yang sholat ringan ya, yang ibadah ringan, penuh dengan kekurangan, kurang ilmu, kurang khusyuk dan lain sebagainya. Itu lebih mencintai daripada ibadahmu yang 1000 tahun itu. Kata dia, kita ini cuma sholat 2 rakaat. Salah satu contoh sholat sunat wudhu. Sholat sunat wudhu, luar biasa. Sunnah wudhu kita sholat ya, Allahu Akbar, usolli sunatan wudhu, rakaat ini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, baca Fatihah, kira Fatihah, qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua baca Fatihah, qul a'udzu birabbin nas. Salam, lebih hebat daripada ibadah Jibril yang 1000 tahun itu. Baru sholat sunat wudhu baik, belum yang 5 waktu, belum yang duha, belum yang tahajud, belum yang lain. Itu hebat. Min syarafati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikarang disusun oleh Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani di Mekah Al-Mukarramah. Yang sekarang ini digantikan oleh Syekh Khalid Ahmad Khalifah ya, bin Muhammad Alwi Al-Maliki. Luar biasa ini. Abdurrahman bin Auf mimpi apa ini? Mimpi terdengar tengok sendal Bilal ada di surga. Padahal belum kiamat. Malam besok mimpi pula 3 malam berturut-turut mimpi, ya Rasulullah, aku nengok dengar sendal Bilal di surga. Ini kehebatan Bilal ini. Belum mati Bilal masuk surga, belum masuk surga, sendalnya masuk surga. Apa ditanya, rupanya dia rajin sholat sunat wudhu ya, ringan. Kita ini betul sholat masjid telur yang hilang. Jamaah ayo ini telur ustaz, telur apa tadi warna kuning agak tinggi ya, romaknya dikit. Siapa yang ingin tadi? Nah, ini hebatnya kita ini ya. Jadi tidak salah kalau punya kita ini setiap tahun kita memperingati hari lahirnya Nabi. Nabi kita memperingati hari lahirnya ya. Maju ditanya, ya Rasulullah, 5 tasu yaumul itsnin, ya Rasul, apa yang menyebabkan engkau berpuasa hari Senin? Apa jawab Nabi? Lihat Nabi wulidtu
aku di hari Senin aku dilahirkan. Makanya puasa syukur nikmat. Artinya apa ini? Boleh dah kita berulang tahun? Bapak Ibu boleh dah kita berulang tahun? Kamu tolak Pak kok? Boleh dah kita ulang tahun? Boleh, asal menurut syariat. Yang tak boleh itu tasyabbaha, meloi ajaran-ajaran luar. Pakai pakaian itu mengantar jenazah ibu-ibu itu tidak boleh. Ulang tahun cara orang kafir, takzir, poya-poya tidak boleh juga. Apalagi kalau muat kue ulang tahun yang ditampar ke gerai itu nah, itu namanya takzir. Kita yang tua boleh ulang tahun, yang 60, 70 kumpul ke anak cucu keluarga. Kita berdoa, baca Quran, berdoa, doa ke nyai Nina, dia supaya apa ini? Supaya sehat, panjang umur, Al-Fatihah, berdoa, makan-makan, apa-apa. Yang tak boleh itu, cara orang kafir itu lah, ya. Happy birthday to you, happy birthday to you itu. Ya tak boleh itu, ya. Apalagi mubazir, ya. Kita yang sudah tua 50, 60, 70 bagus itu ya. Berulang tahun. Tanggal berapa ini? Tanggal 1 November atau tanggal berapa? Tanggal 2 bulan 12. 21 itu. Habis yang ulang tahun itu kumpul ke keluarga dia, ajak guru ngaji, oh luar biasa. Sedekah dengan anak cucu kita ini yang 60, 65 sedekah supaya didoakan anak cucu. Aku sangkan nyai-nyainya jarang didatangi oleh cucu, jarang dihantai oleh cucu, jarang dipare oleh cucu. Nyai ini getah basah. Kadang-kadang dia cucu duwe. Nah dia kalau republik kita jadi nah lari cucu. Parah ide itu nah dia. Nah ini dia 5.000, nah 10.000 kalau itu model. Ini bagus itu. Ini mana nak marah, tinggal dengan cucu, akhirnya cucu berdoa, mukul gajah mati ya ini. Tak boleh dia. Nabi kita itu mengajarkan supaya kita ini punya sifat sakhiyun. Sakhiyun itu artinya galak bersedekah. Itu dia, yang sayang kita. La yang musumin sedekatin berizzat. Ini Nabi. Kalau kamu yang galak sedekah, hartanya ditambah. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad. Waktu Nabi kita wafat, dia ganti yang ditinggalnya. Coba tengok keadaan rumah Nabi yang ada di Madinah itu. Oh, dia ganti apa ibu dia. Lantainya lantai tanah. Dipan apa? Dipan kayu dia. Pelepah kurma, ada ayaan dari kurma itulah, dari daun kurma itu. Kata di TV, kata di kulkas, kata di sepingpin. Nabi kita itu ya, ada berapa kecil kirpa untuk apa? Bahasa kita ini pecah kostakol itu ya. Itulah. Nampak segala harta Nabi sudah disumbangkan untuk Islam. Segala harta Siti Khadijah itu Cipa Suruh. Itu kalau di Suruh itu ada Cipa, apa songket. Khadijah bini Nabi yang pertama itu luar biasa. Tapi mak itu dia wafat dia kakak yang ditinggalkan. Cuman sorban Nabi yang 3 lembar itu membalut apa badan Siti Khadijah. Saking apa ini? Galak bersedekah. Nah kita yang galak sedekah ini kakek disiapkan bagus sedekah. Pintu sedekah. Mak bapak kita yang galak sedekah, anak bujang gadisnya gancang dapat pasangan hidup. Iya. Kalau orang tua yang galak sedekah, anaknya gadis gancang lagi, anaknya bujang dapat bini, bapaknya itulah. Ini kalau mak bapaknya kita baca anak sedekah, punya anak bujang tua, punya anak gadis tambah dapat pasangan hidup. Mak bapaknya ini lah. Kalau kita yang mak bapaknya ini kalau sedekah surat ya apalagi menyari ini ada Jumat
galak berbagi dan lain sebagainya. Oh, luar biasa ini dia. Islam mengajarkan kita ini supaya berbagi. Sudah menjadi sunnatullah, hukum alam. Kalau kita galak sedekah, kalau kita galak berbagi, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhi. Allah senantiasa menolong seseorang hamba selama hamba itu banyak memberikan pertolongan dengan kita ini. Kalau kita galak berbagi dengan Allah, insya Allah kesulitan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Nabi kita ini berpisah ya dengan umatnya ini, dia titip pesan. Taraktu lakum amrayni ma in tamassaktum bihi ma la tadillu ba'di abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan dua perkara, kamu tidak akan sesat kalau mengamalkannya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Ustaz Zulham. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi 'ajili wa 'ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min syarri kulli 'ajili wa 'ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan semua kepada kami ya Allah kebaikan-kebaikan, baik itu yang nampak kepada kami ya Allah ataupun yang tidak nampak kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi kami ya Allah dari segala kejahatan-kejahatan, baik itu yang nampak kepada kami ya Allah ataupun yang tidak nampak kepada kami ya Allah. Allahumma ilal aqwali ilal ila salihal la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang menguasai kondisi keadaan kami saat ini,